teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Kusdewianti Halawa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nias Raya. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Langsung saja, kami dari kelompok 4 membahas tentang lembaga keuangan bank syariah dan otoritas jasa keuangan. Langsung saja kita masuk pada lembaga keuangan syariah. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau finansial institusi adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan di bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berikutnya adalah pembagian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dengan menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Di sini dijelaskan yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu bank syariah umum dan bank pembiayaan berakyat. Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu yang pertama bank umum syariah dan yang kedua bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank, yang pertama adalah koperasi, yang kedua pegadaian syariah, yang ketiga asuransi syariah, yang keempat pasar modal syariah, yang kelima dana pensiun syariah, yang keenam lembaga zakat, dan yang terakhir adalah lembaga wakaf. Sekarang kita masuk pada peran fungsi lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan ini berperan sebagai lembaga intermediasi lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan ini berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan ini merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu atau rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi. Bagian D adalah prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Demikian untuk pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan berikutnya kami serahkan kepada teman kami Marsi Dahi. Baik, perkenalkan nama saya Marsi Hatidahi. Saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman saya. Bagian A, pengertian otoritas jasa keuangan. Perlu kita tahu apa itu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas jasa keuangan ini juga sering disebut dengan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 3 fungsi, yaitu tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang berada di negara Indonesia, termasuk perbankan dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi, biaya pensiunan, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya seperti pasar modal. Menurut pasal 39 Undang-Undang OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Sedangkan di pasal 40 Undang-Undang OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti tren bank sentral di beberapa negara antara lain Inggris, Jerman, Jepang, yang menginginkan agar bank sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK mencoba meniru beberapa praktik yang ada digunakan oleh negara lain. Kegagalan pengawasan lembaga finansial di Amerika Serikat di tahun 2008 menimbulkan kekhawatiran pada sektor finansial dalam negeri di Indonesia. Munculnya kasus Bank Senturi yang ditalangi lebih kurang 6,7 triliun. Kasus BLBI semakin memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar finansial di Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam pengawasan sektor perbankan dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas pengawasan jasa keuangan yang mulai dibicarakan dan harus terbentuk pada tahun 2002. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan telah lama direncanakan melalui pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun otoritas OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Baik, perkenalkan nama saya Karyo Eptaniel Gule, NIM 19100121126. Saya akan melanjutkan memaparkan materi kami dari kelompok 4, yaitu perbankan syariah. Bagian A, pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bagian B,
sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah ini ada sejarah perkembangannya pada modern ini tercatat di Pakistan dan di Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jemaah haji secara non-konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mid Gender Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Nazar. Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah ini di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal. Bagian C, azas dan landasan hukum perbankan syariah. Adapun azas dan hukum perbankan syariah ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bagian D, yaitu tujuan, peran, dan fungsi perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah ini bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerataan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwakili oleh Indeks Gini. Indeks Gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin besar angka pada indeks Gini, semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Bagian E, yaitu kegiatan perbankan syariah. Adapun beberapa kegiatan bank syariah, yaitu yang pertama, manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Pemerataan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwakili oleh Indeks Gini. Indeks Gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin besar angka pada indeks Gini, semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Bagian E, yaitu kegiatan perbankan syariah. Adapun beberapa kegiatan bank syariah, yaitu yang pertama, manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua, investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Yang ketiga,
penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infak dan sedekah serta pinjaman kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, demikian dilanjutkan oleh teman kami Liberty Nanduro. Perkenalkan, nama saya Liberty Nanduro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja kita masuk pada bagian F, yaitu produk perbankan syariah. Pada dasarnya kita perlu tahu dulu bahwa produk perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di antaranya yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Yang kedua, penyaluran dana. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembayaran. Yang ketiga, pelayanan jasa perbankan. Baik, kita masuk pada bagian B, yaitu kendala dan strategi pengembangan perbankan syariah. Kita perlu tahu bahwa ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah. Di antaranya, 1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Yang kedua, pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pedagang yang belum tegas mengenai bunga dari para utama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sosialisasi belum dilakukan secara optimal. Yang keempat, jaringan kantor bank syariah masih terbatas. Yang kelima, sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas. Yang keenam, persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit. Sekarang kita masuk pada bagian H, yaitu persamaan dan perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Antara bunga yang diterapkan pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain yaitu bunga ditetapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya ditetapkan pada produk bank syariah yang bersifat produktif. Yang kedua, meskipun banyak bank syariah memiliki slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil. Bagi hasil hanya diterapkan sistem jual beli. Hasil presentasi kami semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan dari awal penyajian hasil diskusi kami hingga pada akhirnya, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya ahow.